Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas ditipu wanita tua. Siapa yang sangka ketika Abu Nawas masih muda, ia pernah ditipu wanita tua. Peristiwa ini terjadi saat Abu Nawas sedang berkunjung di kota sahabatnya. Sebelum sampai ke rumahnya, meskipun sebagai tamu, Abu Nawas tak lupa membelikan oleh-oleh untuk sahabatnya itu. Maka ia pun memasuki sebuah toko besar yang berada di kota tersebut, di mana di toko itu menyediakan berbagai macam makanan, seperti kurma, keju, dan lain-lain. Ketika ia berkeliling memilih oleh-oleh, ia merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya. Abu Nawas pun menjadi penasaran dan menoleh ke belakang. Ternyata dia seorang wanita tua yang juga sedang berbelanja di toko tersebut. Di tangannya membawa keranjang yang berisikan beberapa makanan. Abu Nawas pun mencoba bersikap ramah dengan memberikan senyuman kepadanya. Namun wanita tua itu hanya membalasnya dengan tatapan yang dalam. Singkat cerita, setelah selesai memilih makanan, Abu Nawas menuju pemilik toko untuk membayar belanjaannya. Tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk oleh seseorang. Ternyata dia adalah wanita tua yang sedari tadi mengikutinya. "Nak, maaf kalau dari tadi ibu ngikutin kamu terus. Mungkin kamu merasa gak nyaman. Maaf ya, ibu suka menatap kamu. Karena kamu mirip sekali sama anak ibu yang baru meninggal," kata wanita tersebut. "Oh ya, gak apa-apa bu," balas Abu Nawas sambil tersenyum. "Nak, ibu punya satu permintaan padamu. Apakah kau keberatan?" pinta wanita tua. "Tentu saja tidak bu, apa permintaan ibu?" tanya Abu Nawas. "Nanti ketika ibu keluar dari toko ini dan menatapmu, tolong katakanlah pada ibu, 'Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul,'" kata wanita tua itu. Abu Nawas sempat merasa heran dengan permintaan tersebut. "Memangnya kenapa bu? Kenapa aku harus melakukan itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Itu adalah kalimat yang sering almarhum anakku katakan setiap kali aku akan berpisah dengannya," jawab wanita tua tersebut dengan wajah yang sendu. "Oh baiklah bu," balas Abu Nawas. Kemudian wanita tua itu duluan menuju pemilik toko untuk menghitung belanjaannya. Sementara Abu Nawas hanya bisa menatapnya haru. Setelah urusan dengan pemilik toko selesai, wanita tua itu menengok ke belakang dan dengan mata berkaca-kaca ia menatap Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Abu Nawas pun membalasnya dengan perkataan yang diminta wanita tua tersebut. "Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul," ucap Abu Nawas. Dan si wanita tua itu pun segera berjalan cepat meninggalkan toko dengan menundukkan wajahnya. Setelah ia menghilang di balik pintu, kemudian Abu Nawas menghampiri pemilik toko. "Semuanya jadi berapa tuan?" tanya Abu Nawas sambil menyodorkan beberapa makanan yang dipilihnya. "Totalnya 50 dinar," jawab pemilik toko. "Kenapa mahal sekali? Aku kan hanya beli 1 kilo kurma dan beberapa potong roti," protes Abu Nawas. "Loh, bukannya tadi itu ibu kamu? Tadi dia bilang barang belanjaannya dibayar sama anaknya," ujar si pemilik toko. Spontan Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Waduh sialan, aku telah dikelabui wanita tua," gerutu Abu Nawas. Akhirnya mau tak mau Abu Nawas harus membayar belanjaannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, seorang hakim untuk wilayah pusat kota telah wafat setelah mengidap penyakit kritis. Lalu Baginda Raja mengutus seorang hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis. Ketika hakim baru telah sampai di pusat kota,
para saudagar, pemuka agama, dan para tokoh setempat mulai berdatangan ke istana. Mereka membawa hadiah yang akan dipersembahkan kepada Tuan Hakim sebagai bentuk loyalitas dan ucapan selamat. Tuan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar. "Mana Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap?" tanya Tuan Hakim. "Kami tidak tahu yang mulia. Nanti sepulang dari sini kami akan menemui Abu Nawas," jawab mereka. Setelah berpamitan pulang, mereka lalu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kamu dicari Tuan Hakim yang baru. Kamu disuruh ke istana secepatnya," kata mereka melaporkan. Abu Nawas pun bermaksud pergi menemui Tuan Hakim dengan membawa sebuah hadiah sederhana. Namun sial, ketika di tengah perjalanan, buah-buahan yang dia bawa bergelinding di atas nampan. Abu Nawas berusaha menatanya kembali, akan tetapi buah-buahan itu terus menggelinding di atas nampan. Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa, sehingga hanya tersisa 1 butir. Sesampainya di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah buah yang hanya tersisa 1 butir. Melihat itu, Tuan Hakim pun tersenyum. Ia kemudian berkata, "Meskipun hadiahmu sederhana, namun kau berhak mendapatkan hadiah besar." Tuan Hakim kemudian menyuruh salah satu pengawalnya untuk memberikan hadiah 1 kantong uang kepada Abu Nawas. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak. Kemudian Abu Nawas pulang dan memberitahukan kepada istrinya, "Saya pikir hakim yang baru galak dan pelit. Ternyata ia sangat baik dan dermawan," puji Abu Nawas. "Mengapa engkau bisa seyakin itu?" tanya istrinya. "Tadi aku barusan pulang dari istananya. Tuan Hakim memberikan aku 1 kantong uang, padahal aku mempersembahkan hadiah untuknya cuma 1 butir buah," balas Abu Nawas menjelaskan. Sang istri pun kaget dan bahagia mendengarnya. "Kenapa tidak kau ulangi saja besok? Pergilah ke istananya dan bawakan buah yang banyak. Hadiah yang akan kau dapatkan pasti akan lebih banyak lagi," tutur istrinya. "Tentu saja istriku, apabila urusan bersama Tuan Hakim lancar seperti ini, maka dalam waktu dekat kita akan menjadi tokoh masyarakat yang paling kaya," timpal Abu Nawas. Sesuai dengan rencana, esok harinya Abu Nawas membawa keranjang yang penuh berisi buah nanas. Ketika di tengah perjalanan menuju istana, dia bertemu seorang temannya. "Mau kemana Abu Nawas?" tanyanya. "Mau ke istana Tuan Hakim," jawab Abu Nawas singkat. "Terus buah nanas yang kau bawa akan kau hadiahkan untuknya?" tanya temannya kembali. "Iya benar," jawab Abu Nawas. "Menurutku lebih baik diganti dengan buah yang lebih pantas Abu Nawas, seperti buah anggur," kata temannya menyarankan. Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut. Lantas dia pergi ke pasar membeli buah anggur terbaik untuk dibawanya ke hadapan Tuan Hakim. Setelah Abu Nawas tiba di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya. Namun hadiah tersebut tidak berhasil memikat Tuan Hakim. Tuan Hakim justru malah beranggapan bahwa Abu Nawas menghinanya. Tentu saja Tuan Hakim menjadi marah. "Kamu tahu kan kalau saya paling benci dengan buah anggur," kata Tuan Hakim penuh emosi. Ia pun menyuruh para pengawal untuk melempari kepala dan muka Abu Nawas dengan buah anggur. Setiap kali buah anggur mengenai dirinya, Abu Nawas selalu berkata, "Alhamdulillah." Melihat hal itu, Tuan Hakim merasa heran. Lalu ia bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kau mengucapkan Alhamdulillah padahal aku sedang menghukum kamu?" Dengan polosnya Abu Nawas menjawab,
Sebab pada awalnya aku akan membawa satu keranjang buah nanas. Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja. Coba kalau yang dilempar adalah buah nanas, tentu akan membuat kepalaku memar dan hidungku patah. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku? Spontan Tuan Hakim tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. Ia pun lalu mempersilakan Abu Nawas untuk pulang. Kisah selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan suatu amal kebaikan sama sekali. Hanya saja ia memiliki tauhid. Ia meyakini Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ketika kematian akan mendatanginya, ia berwasiat kepada keluarganya, "Wahai keluargaku, ketika aku telah mati nanti, maka bakarlah jasadku di atas api, sampai kalian melihatnya telah berubah menjadi abu. Kemudian tebarkanlah abu jasadku ke laut." Setelah ia benar-benar mati, keluarganya pun melakukan apa yang ia wasiatkan. Dan ketika lelaki itu menghadap Allah, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu berwasiat? Seperti apa yang telah engkau wasiatkan?" Lelaki itu menjawab, "Aku melakukannya karena takut kepadamu." Kemudian Allah mengampuninya karena rasa takutnya kepadanya. Padahal ia tidak memiliki amal kebaikan sama sekali kecuali tauhid, yaitu meyakini Allah sebagai Tuhan tanpa menyekutukannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan bahwa suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah pergi berjalan cepat untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Di tengah-tengah jalan, ia melihat orang yang sudah tua sedang berjalan pelan dan tenang di depannya. Meskipun sedang terburu-buru, Sayyidina Ali tidak mau mendahuluinya karena ia memuliakan dan mengagungkan orang tua tersebut. Sayyidina Ali sabar menanti hingga waktu terbit matahari akan menjelang. Ketika orang tua itu sudah sampai di depan pintu masjid, ternyata ia tidak masuk ke dalamnya. Disitulah Sayyidina Ali baru mengetahui bahwa orang tua itu ternyata adalah orang Nasrani. Setelah itu, Sayyidina Ali segera masuk masjid dan melihat Rasulullah masih dalam keadaan ruku'. Beliau pun langsung bergabung menunaikan sholat subuh berjamaah. Ketika selesai sholat, Sayyidina Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tadi memperlamakan ruku', padahal Anda biasanya tidak seperti itu?" Rasulullah menjawab, "Ketika aku ruku' dan selesai membaca doa, tiba-tiba saat aku hendak bangun dari ruku', malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di punggungku dan menahannya cukup lama. Dan ketika Jibril telah mengangkat sayapnya, maka aku pun bangun dari ruku'." Kemudian para sahabat yang lain bertanya, "Mengapa Anda memperlama ruku'?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak mempertanyakan kepada Jibril tentang mengapa ia menahanku." Kemudian Jibril datang dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Ali tengah cepat-cepat pergi untuk berjamaah. Hanya saja di tengah jalan ia melihat orang tua Nasrani yang berjalan pelan di depannya. Sedangkan ia sendiri tidak tahu kalau orang tua itu adalah orang Nasrani. Ia pun tidak mau mendahuluinya demi memuliakan orang tua itu karena ubannya. Ia mengedepankan hak orang tua itu. Kemudian Allah memerintahkanku untuk menahanmu saat ruku, agar Ali bisa mendapati jamaah sholat subuh bersamamu."
Dan yang lebih menakjubkan dari kisah di atas, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari terlebih dahulu demi Ali. Cerita di atas menunjukkan betapa tingginya derajat atau keutamaan memuliakan orang yang sudah tua, meskipun orang tua itu adalah orang Nasrani. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat Baginda Raja berjalan-jalan menyusuri kota, ia melihat Abu Nawas tengah menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Baginda Raja lalu menghampirinya. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku sedang merenungi kehidupan ini Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menceritakan tentang dahsyatnya siksa neraka bagi orang-orang yang lalai. Seketika Baginda Raja menangis hingga air mata membasahi janggutnya. "Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku," pinta Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah dengan mata hati kuburan para pemimpin sebelum kamu. Itu adalah peringatan besar. Mereka telah melewati waktu yang lama berada di dalam istana. Mereka dengan mudahnya berfoya-foya serta mendapat kenikmatan, kebanggaan, dan kegembiraan. Sangat disesalkan dan menyedihkan perbuatan buruk mereka itu, dan sangat memalukan. Namun mereka tak sempat memperbaikinya karena sudah terlanjur meninggal dunia. Ketahuilah wahai Paduka, bahwa cepat atau lambat kita juga akan mati mempertanggungjawabkan perbuatan kita," tutur Abu Nawas menasehati. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja semakin gelisah. "Lalu apa yang harus aku lakukan supaya Allah senang kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Berbuatlah apa-apa yang menyenangkan makhluk-makhluk Allah," jawab Abu Nawas. "Apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan makhluk-makhluk Allah?" tanya Baginda Raja kembali. "Jadilah pemimpin yang adil dan bijak. Apa yang kau anggap tidak layak bagimu, janganlah kau anggap layak bagi orang lain. Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas. Berikan jawaban yang baik. Buktikan bahwa kau benar-benar ingin bermurah hati dan memberikan keputusan yang adil," jawab Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas, kau telah memberiku nasihat yang baik. Aku akan melunasi hutang-hutangmu," balas Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, hutang yang dibayar dengan hutang tak akan pernah terlunasi. Sebab apapun yang ada di bawah kekuasaanmu adalah harta rakyat. Lebih baik kau berikan kepada rakyatmu dan janganlah menolongku," tukas Abu Nawas. "Kalau begitu, maka mintalah sesuatu yang lain dariku," ujar Baginda Raja. "Permintaanku adalah agar kau mengikuti nasihatku. Tetapi sungguh menyedihkan, kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras, sehingga nasihatku tidak berpengaruh padamu," kata Abu Nawas sambil pergi berlalu meninggalkan Baginda Raja. Abu Nawas mengerjai si buta. Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya nongkrong sambil bercerita. Setelah selesai sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa, karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari, sehingga menjadi sumber orang melakukan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya.
Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Ia pun menyiapkan sebuah kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama, Abu Nawas berjalan, ia benar-benar bertemu dengan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta juga. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. Malang sekali nasibku ini, sudah buta, ditabrak orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf Tuan, aku juga orang buta. Aku sama sekali tidak bisa melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf Tuan, aku sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, kamu juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Iya Tuan, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta kan harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas untuk memegang tongkatnya, begitu pula sebaliknya. Si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu berarti kita senasib saudaraku. Gimana kalau kita mencari rezekinya bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga buta yang senasib dengan dirinya. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama-sama untuk mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta itu agar memegangkan dulu kantongnya yang penuh berisi uang. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta itu sedang meraba-raba kantong yang dititipkan Abu Nawas, hingga terbesitlah niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Lagian dia juga nggak bakal bisa mencariku," pikir si buta sambil tersenyum. Ia lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar Abu Nawas tak dapat menemukannya. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi memperhatikannya berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku ini. Tadi ditabrak orang, sekarang uangku juga dibawa lari. Sial benar nasibku ini ya Allah. Semoga orang yang mengambil uangku terkena lemparan batu ini biar dia tahu rasa." Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis mengenai kepalanya. "Aduh, kok bisa kena ini?" rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta mengikuti si buta itu kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku kepalanya terkena lemparan batu ini." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kok kena lagi?" sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun menjadi panik dan heran kenapa doa temannya itu selalu terkabul. "Ah, mungkin hanya kebetulan saja," ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta
dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua batu yang dilempar kawannya itu selalu tepat mengenainya dan semuanya kena di kepala? Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang tadi bersamanya itu. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas ya? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Pada suatu ketika, Abu Nawas berkata di hadapan Baginda Raja. Ia mengaku bahwa dia adalah seorang pelawak yang bisa merubah air putih menjadi madu. Mendengar hal itu, Baginda Raja tentu saja tak percaya begitu saja. "Kau serius, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau Paduka ingin bukti, saya bisa melakukannya sekarang," balas Abu Nawas. Baginda Raja yang merasa penasaran segera mengambil secangkir air putih dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Kemudian oleh Abu Nawas air di dalam cangkir tersebut dibacakan beberapa mantra. Setelah selesai dengan ritualnya, Abu Nawas menyerahkan kembali cangkir itu kepada Baginda Raja. "Silakan diminum, Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataannya. "Apa-apaan? Ini hanya air putih biasa, Abu Nawas," seru Baginda Raja. "Tentu saja, Paduka, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah seorang pesulap. Saya hanya seorang pelawak yang mencoba merubah air putih menjadi madu," balas Abu Nawas. "Wah, kalau begini caranya, kau harus dihukum, Abu Nawas, karena kau tak berhasil melakukannya," sahut Baginda Raja. "Dihukum? Apa saya tidak salah dengar, Paduka? Perlu Paduka ketahui, kalau pesulap yang ditunggu adalah keajaibannya. Jadi kalau tidak berhasil merubah air jadi madu, pantaslah kalau dihukum. Tapi kalau pelawak yang ditunggu adalah hiburannya. Meskipun tidak berhasil merubah air jadi madu, tapi setidaknya berhasil menghibur Paduka," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengar pembelaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas berdebat dengan ulama fikih. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Faqih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Engkau sungguh pintar, wahai Syekh, tapi apakah kau berani debat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap, Paduka," jawab Syekh Faqih. Maka dipanggillah Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah ia di istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Faqih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk perdebatan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Iya, saya tahu, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya semakin bertambah," balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja.
apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Faqih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-terusan mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa acara debat kali ini soal yang akan diajukan dari Baginda Raja, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rokaatnya? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. Saya akan menegur Paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rokaat yang terlupa, jawab Syekh Faqih. Sekarang giliranmu untuk menjawab, Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rokaatnya? Tanya Baginda Raja. Apakah Paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tentu saja saya yakin, Abu Nawas. Dan kenapa pula saya harus marah? Timpal Baginda Raja. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu, balas Abu Nawas. Untuk apa? Tanya Baginda Raja heran. Untuk memprak Paduka, jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan istana membawakan tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan adalah sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pangkai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja berteriak kesakitan. Kurang ajar kau, Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu? Bentak Baginda Raja. Ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka, kata Abu Nawas. Maksudmu? Kata Baginda Raja bertambah emosi. Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju? Tanya Abu Nawas. Tidak pernah, jawab Baginda Raja. Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana? Tanya Abu Nawas kembali. Itu juga tidak pernah, jawab Baginda Raja. Menghadap sesama manusia saja, Paduka tidak pernah lupa apa dan bagaimana yang akan Paduka lakukan. Tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rokaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa. Dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Maka jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. Tapi tidak harus dipukul Abu Nawas, bisa dengan cara santun, ujar Baginda Raja. Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku akan menghukum kamu, karena kau tidak bisa menjawabnya, balas Baginda Raja. Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya Paduka. Tak perlu menegurnya dengan santun, langsung saja pukul pakai tongkat. Timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. Tentu saja itu berdosa Paduka dan akan masuk neraka, jawab Syekh Faqih.
Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia selalu punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya, "Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya?" tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan terulang. "Tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini," ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilahkan untuk pulang. Dan setelah Syekh Fakih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. "Tunggu Abu Nawas, aku masih penasaran. Sebenarnya jawaban apa yang akan kau berikan?" tanya Baginda Raja. "Saya tidak tahu jawabannya, Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri, Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka," jawab Abu Nawas. "Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu," ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Abu Nawas merupakan penyair ternama di seantero negeri Baghdad. Kepiawaiannya dalam membuat syair inilah yang seringkali bermasalah dengan pemerintah. Pasalnya, ia tak segan-segan mengkritik sang penguasa lewat syair-syair yang dibuatnya. Tak ayal, hal ini membuat Baginda Raja merasa geram. Namun, setiap kali ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja, Abu Nawas selalu bisa lolos karena kecerdikannya. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal agar Abu Nawas ditangkap dan ditempatkan di penjara tanpa memberitahu siapa yang memerintahkan penangkapan tersebut. Abu Nawas sendiri merasa bingung. Apa alasannya dia ditangkap? Ia pun meminta supaya dihadapkan kepada Baginda Raja. Akan tetapi, para pengawal mengatakan bahwa penangkapan ini bukan atas perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mendekam di penjara, Baginda Raja lalu mengirim surat kepadanya. Surat tersebut isinya adalah, "Kapan kamu akan dibebaskan?" Dari sinilah Abu Nawas mulai curiga bahwa penangkapan atas dirinya merupakan akal-akalan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membalas surat tersebut dengan sebuah syair. "Aku akan dibebaskan ketika seorang pecandu anggur berhenti minum, ketika seorang pemabuk berhenti mabuk, ketika seorang penjudi berhenti bertaruh, dan ketika kamu berhenti menjadi raja." Balasan syair Abu Nawas ini sontak membuat Baginda Raja tertawa dan terkesan dengan kecerdikannya. Akhirnya Baginda Raja kembali melepaskan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian terdengar kalau Baginda Raja mengadakan pesta besar-besaran. Abu Nawas yang tak ingin melewatkan pesta tersebut segera bergegas berangkat ke istana. Sesampainya di sana, para tamu undangan dan tamu kehormatan tampak duduk di kursi paling depan. Abu Nawas pun merangsek maju duduk sejejer bersama tamu kehormatan. Di tengah-tengah semaraknya acara pesta, tiba-tiba Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Para hadirin sekalian,
untuk menambah meriahnya suasana pesta, saya akan membuat sayembara. Siapa saja yang bisa memberikan pidato cerita paling lucu, saya akan memberinya hadiah, kata Baginda Raja. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dari tempat duduknya. "Saya ikut Paduka," teriak Abu Nawas. Baginda Raja yang tak menyadari kehadiran Abu Nawas seketika terkejut melihatnya. "Bukankah aku tidak mengundangnya? Kenapa tahu-tahu ia duduk bersama tamu kehormatan?" pikir Baginda Raja. Alasan Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas karena ia khawatir dirinya akan dipermalukan di hadapan para tamunya. Mengingat tempo hari ia telah memenjarakan Abu Nawas tanpa alasan yang jelas. Akhirnya dengan perasaan was-was, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk maju ke depan membawakan pidato lucu. Suara tepuk tangan pun bergemuruh mengisi seluruh ruangan istana menyambut penampilan Abu Nawas. Lalu dengan penuh percaya diri Abu Nawas mulai bercerita. Pada suatu hari, seekor kambing jantan melompat di pagar dan masuk ke kebun sayuran. Pemilik kebun marah besar dan berusaha menangkap kambing itu. Namun, setiap kali pemilik kebun mendekati kambing, si kambing selalu melompat ke belakang pagar yang sama dan kembali ke kebun sayuran. Mendengar cerita tersebut, para tamu tertawa terpingkal-pingkal. Akan tetapi tidak dengan Baginda Raja. Ia tampak bingung dan heran. "Abu Nawas, cerita apa ini? Di mana lucunya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan bijak menjawab, "Begini Paduka yang mulia, lucunya adalah bahwa si kambing telah berhasil kembali ke kebun sayuran meskipun si pemilik kebun telah berusaha keras menangkapnya. Begitu pula dengan kebijakan Paduka, tidak ada yang dapat mengalahkan Paduka. Misalnya, kalau Paduka tidak suka dengan seseorang, Paduka dengan mudah memenjarakannya, meskipun orang itu tidak bersalah," jelas Abu Nawas. Wajah Baginda Raja mendadak berubah pucat mendengar penjelasan Abu Nawas. Ternyata dugaannya benar. Abu Nawas akan mempermalukan dirinya di hadapan para tamu undangan. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang penjual buah yang seringkali menipu pembelinya. Namun ketika si pembeli komplain, penjual tersebut malah membentaknya dan menuduh si pembeli berbuat fitnah kepadanya. Perilaku si penjual buah ini membuat resah para warga. Mereka pun lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. "Berapa total kerugian yang kalian alami?" tanya Abu Nawas. Setelah satu persatu menyebutkan angkanya, ternyata jumlah totalnya 100 dinar. "Baiklah, nanti dia akan aku beri pelajaran dan akan aku kembalikan uang kalian," kata Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya Abu Nawas membawa buah labu ke pasar. Saat melintas di depan si penjual buah, Abu Nawas langsung dipanggilnya. "Hai Abu Nawas, kamu mau jual buah labu itu? Sini aku bayar. Kebetulan persediaan buah labu saya sedang kehabisan," kata si penjual buah. "Iya, tapi rasanya kamu tidak akan mampu membelinya," balas Abu Nawas. Merasa direndahkan oleh Abu Nawas, si penjual merasa jengkel. "Sebutkan saja berapa harganya?" tanya si penjual emosi. "Harganya 100 dinar," jawab Abu Nawas. "Gila, mana ada labu harganya begitu mahal?" timpal si penjual. "Tuh kan, sudah aku bilang kamu tak akan mampu membelinya," sahut Abu Nawas. "Kau jangan menghina Abu Nawas, bukannya aku tidak mampu, tapi harganya yang tidak wajar," kata si penjual. "Tidak wajar bagaimana? Ini bukan labu sembarangan.
siapapun yang memiliki labu ini akan memberinya kekayaan yang tak terhingga, jelas Abu Nawas. Si penjual sejenak terdiam. Mana ada labu bisa memberikan kekayaan? Aku sama sekali tidak percaya, pikir si penjual. Tapi karena penasaran, ia pun bersedia membeli labu tersebut. Setelah si penjual pulang, ia memotong buah labunya menjadi 2. Kurang ajar, ini cuma labu biasa ternyata. Aku telah ditipu Abu Nawas, kata si penjual merasa geram. Kemudian ia langsung mendatangi Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Hei Abu Nawas, kau telah menipuku, kembalikan uangku. Kau bilang ini labu ajaib, ternyata hanya buah labu biasa, bentak si penjual. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab bahwa keajaiban labu tersebut sebenarnya terletak pada ketidakpercayaan si penjual. Kau pasti berani membeli dengan harga mahal hanya untuk sekedar memastikan kebenarannya, terang Abu Nawas. Tentu saja, dan itu wajar. Pokoknya sekarang kembalikan uangku, pinta si penjual. Uangmu sudah tidak ada padaku, sudah aku berikan kepada para pembeli yang telah kamu tipu. Kalau kau bersikeras menginginkan uangmu kembali, aku akan laporkan hal ini kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar ancaman tersebut, si penjual langsung gemetaran dan pucat pasi. Jangan Abu Nawas, aku tak lagi menginginkan uangku, kata si penjual ketakutan. Akhirnya berkat akal cerdik Abu Nawas, uang para pembeli yang telah ditipu berhasil dikembalikan. Abu Jahil meninggal. Perjuangan Abu Jahil untuk mengalahkan Abu Nawas seakan tiada hentinya. Hal ini dikarenakan dirinya selalu dipermalukan di hadapan orang-orang. Merasa usahanya selalu mengalami kegagalan, Abu Jahil akhirnya membuat rencana baru. Rencananya kali ini bukanlah dengan mengerjai Abu Nawas, sebab dengan cara itu justru akan menjadi bumerang baginya. Mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Rencana terbarunya adalah akan membuat Abu Nawas memuji-muji dirinya. Maka disusunlah sebuah siasat dengan persiapan yang sangat matang. Dan rencananya ini tidak ada seorang pun yang tahu. Sebelum melakukan aksinya, ia sesumbar kepada orang-orang bahwa tidak lama lagi Abu Nawas akan memuji-muji dirinya. Bagaimana mungkin? Kau kan sering mengejek Abu Nawas dan segala ucapan yang dikatakannya selalu saja kau bantah, tanya salah satu kawannya. Itulah kelebihanku, aku mungkin kalah dalam segala hal terutama soal kecerdikan. Tapi lihatlah nanti, dia pasti akan memujiku, ucap Abu Jahil dengan bangganya. Dan hari yang ditentukan pun telah datang. Namun tiba-tiba terdengar kabar kalau Abu Jahil telah meninggal dunia. Para warga yang mengetahui sontak kaget dan tak percaya. Kasihan Abu Jahil, umurnya begitu singkat, kata salah satu warga. Mereka pun lalu mendatangi Abu Nawas guna memberitahukan kematian Abu Jahil. Kalian jangan bercanda, ucap Abu Nawas dengan nada kesal. Kami serius Abu Nawas, kami kesini untuk mengajakmu melayat jenazahnya, balas mereka. Antara rasa percaya dan tidak percaya menyelimuti hati dan pikiran Abu Nawas. Tapi namanya saja takdir kematian, tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa jadi Abu Jahil sudah waktunya dipanggil Yang Maha Kuasa. Baiklah, mari kita melayat jenazahnya, ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah mereka menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul untuk bertakziah.
Di dalam keranda yang masih terbuka, Abu Jahil terbujur kaku dengan mengenakan kain kafan. Melihat hal itu, hampir saja tangis Abu Nawas pecah. Namun ia berusaha menahannya. Dengan perlahan, Abu Nawas menghampiri jenazah Abu Jahil. Di saat ia hendak membacakan doa, tanpa sengaja Abu Nawas bersin hingga mengeluarkan suara yang keras. Karena saking kerasnya suara bersin Abu Nawas, membuat orang-orang yang hadir menjadi kaget. Apalagi kala itu suasana sedang hening karena kondisi berduka. Di saat yang bersamaan, Abu Nawas mendapati jempol kaki Abu Jahil juga bergerak karena menahan kaget. Disinilah Abu Nawas mulai curiga bahwa kematian Abu Jahil hanyalah sandiwara. Pasti ada sesuatu yang sedang Abu Jahil rencanakan, pikir Abu Nawas. Meski demikian, ia masih pura-pura berduka. Lalu salah satu warga mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, berilah sambutan terakhir sebelum Abu Jahil dimakamkan." "Oh iya Abu Nawas, sebelum beliau wafat, beliau pernah mengatakan kepada kami bahwa katanya tidak lama lagi kau akan memuji-muji beliau. Kini beliau sudah tiada." Kemudian Abu Nawas bertanya, "Apa yang harus kuucapkan?" tanya Abu Nawas. Para warga membalas, "Berdoalah untuk keselamatannya, pujilah kebaikan-kebaikannya." Yang lain menimpali, "Benar itu Abu Nawas, bukankah itu keinginan Abu Jahil sebelum wafatnya?" Abu Nawas menyanggupinya. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas menyeru kepada orang-orang supaya berdiri di hadapan jenazah Abu Jahil. "Wahai para hadirin yang terhormat, aku akan memberi sedikit sambutan sebelum Abu Jahil dimakamkan. Tapi ketahuilah, aku tidak akan memuji-muji dirinya. Percuma saja aku melakukan hal itu. Dia pasti akan membantah semua perkataanku. Kalian tahu sendiri kan, semasa hidupnya ia selalu membantah ucapanku." Sambutan Abu Nawas ini spontan membuat mereka terkejut dan heran. "Hei Abu Nawas, tidak adakah sedikit rasa bela sungkawamu? Dia itu sudah meninggal. Tapi kenapa kau masih berbuat demikian? Bicaralah yang baik-baik tentang dirinya," tegur salah satu warga. "Baiklah, aku akan memuji kebaikan-kebaikannya, tapi nanti setelah dia sudah dikubur," ujar Abu Nawas. "Mari kita bawa jenazahnya ke makam, kita masukkan ke dalam liang lahat dan kita timbun dengan tanah," ajak Abu Nawas. Para warga pun setuju dengan usulan tersebut. Tapi ketika mereka hendak menggotong kerandanya, tiba-tiba Abu Jahil bangkit berdiri dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Dasar kau manusia sialan," bentak Abu Jahil kepada Abu Nawas. Adapun para warga yang melihat Abu Jahil bangkit berdiri seketika menjadi takut dan berlarian meninggalkannya. Sementara Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal sambil berlari menyusul mereka. Abu Jahil yang masih merasa kesal bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal kematian palsuku tidak ada seorang pun yang aku beritahu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.